Harga sekarang itu antara 22.500 sampai 27. 22.500 sampai 27. Ya. Misalkan kita ambil harga terendah di 22.000, maka dari 6 ton ini dia bisa mendapatkan potensi panennya ya. Kita ngomongin potensi panennya adalah sekitar 120 juta. Halo Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Bayu. Mas Bayu ini di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman. Nah, Mas Bayu ini selain sebagai penangkar bibit tanaman, ini juga pembudidaya ikan nila ya Mas? Ya. Nah, Mas Bayu tuh mulai tertarik budidaya ikan nila itu dari kapan Mas? Ya sebenarnya kan dari saya belum lahir, orang tua sudah budidaya ikan. Oh, orang tua sudah mendahului ya? Sudah mendahului, jadi saya hanya meneruskan. Meneruskan usaha orang tua. Dulunya lele. Dulunya lele? Ya, karena lele itu terlalu tinggi kok biaya untuk pakan. Jadi beralih ke nila. Oh, oke. Berarti jika dibandingkan antara budidaya nila dengan budidaya lele, pakannya ini kalau lele jauh lebih besar ya? Ya, jauh lebih besar dan keuntungan pun lebih menjanjikan nila. Keuntungan lebih menjanjikan nila. Dari apa? Soal produktivitasnya atau dari harganya? Dari harga jual konsumsinya, terus dari benihnya pun tidak harus beli, tidak apa-apa. Oke. Jadi lebih menghemat. Bisa dari benih yang dibudidayakan sendiri? Ya, jadi mengindukkan sendiri, nanti baru dibesarkan lagi. Oke, sementara kalau lele kita bibit mau nggak mau harus beli ya. Itu sudah biaya sendiri secara modal. Sedangkan untuk pembenihan sendiri itu kesulitan. Oke, nah satu dari sisi pakan dia lebih hemat daripada budidaya nila, daripada budidaya lele. Kemudian secara harga jauh lebih tinggi. Lalu bibit dia bisa istilahnya mijah ya Mas. Nila itu bisa mijah ke dewi kan kayak gitu. Sementara kalau lele ada kesulitan, tantangan banyak. Kita mau nggak mau kadang harus beli bibit harus beli benih. Nah, terus untuk lele itu kan harus grading. Betul. Nila sebenarnya juga di grading, cuman kan tidak terlalu ribet. Jadi di grading ya lebih bagus, tidak di grading tidak masalah. Oke. Karena tidak kanibal. Kalau lele tidak di grading, yang besar makan yang kecil ya, yang harusnya misalkan potensi dia panen berapa kintal bisa turun karena dimakan oleh sesama lelenya ya. Betul. Dan nila meskipun besar kecil mereka nggak akan saling makan ya. Enggak ya. Nila enggak kanibal. Oke. Nah, kalau dari sisi usia dia mulai dari kita tebar benih ukuran berapa Mas?
Kalau ukuran 23. Tebar benih ukuran 23, kemudian perawatan dia sampai berapa bulan kita bisa panen? Sekitar 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan kita sudah bisa panen dengan Jadi, rata-rata 1 kilo isi berapa? 1 kilo isi 4 sampai 6. 4 sampai 6 ekor ikan per Ya, kilonya. per kilonya. Itu usia 5 sampai 6 bulan. Dengan 2 kali tahapan panen. 2 kali tahapan panen maksudnya gimana? Jadi kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang besar diambil dulu, nanti yang kecil diambil 1 bulan kemudian. Oke, jadi misalkan di 5 bulan kita panen habiskan yang besar dulu, Nah, lalu iya. kemudian berikutnya adalah Yang kecil itu ya, baru untuk dipanennya. Kalau dari pengalaman Mas Bayu, misalkan tebar benih ukuran 23 ya, 23, kemudian 5 sampai 6 bulan sudah bisa panen 1 kilo isi berapa tadi? Isi 4 sampai 6. Isi 4 sampai 6. Nah, biasanya kalau Mas Bayu misalkan di kolam yang ini ukuran berapa Mas yang ini? Ini ukuran 43 kali 11 meter. 43 kali 11 meter dengan pembuatannya ini menggunakan apa ini? Yang hitam-hitam ini apa ini? Itu geomembran. Geomembran. Atau plastik HDPE. Oke, jadi apa sih Mas kemudian pilihannya kenapa kemudian memilih menggunakan plastik membran ini? Nah, karena kan untuk biaya lebih ringan daripada cor. Oke. Jadi ya istilahnya ini mencoba. Kalau ditambak bisa, kenapa di sini juga tidak bisa? Ah, betul. Ini sering dipakai untuk mulsa tambak ya, untuk mulsa tambak itu. Tapi kan sebelum ke sini, Mas Bayu sudah pernah mengaplikasikan yang kolam tanah ya? Iya, kolam tanah di rumah ukuran berapa, Mas? Kolam tanah itu di rumah ukuran 12 kali 15 meter. 12 kali 15 meter bisa tebar benih berapa ribu? Kalau tebar benih enggak tahu, enggak ngitung kalau pas waktu itu karena orang tua. Jadi untuk panen itu sekitar 1 ton. Dari ukuran 12 kali 15 itu bisa panen 1 ton nila dengan harga dulu 20.000. 20.000 per kilonya. Ya. Wah, 1 kali panen dalam usia 5 sampai 6 bulan dapat uang 20 jutaan ya. Ya. 1 ton itu ya. Cuman kan itu masih kotor. Oke. Belum terpotong pakan untuk pakan dan untuk lain-lainnya. Ya, biaya operasional untuk tenaga kerja dan lain-lain. Ya. Nah, kalau Mas Bayu mencoba yang dengan geomembran ini ukuran berapa tadi? Ukuran 43 kali 11 meter. 43 kali 11 meter. Nah, kalau potensi dari pengalaman Mas Bayu sebelumnya dengan orang tua untuk pengolahan yang dengan kolam tanah, ini tebar benih berapa, Mas? Ini tebar benih 38.000 dengan jumlah kematian 5.000. 38.000. Sekitar 5.000 ya. Dengan jumlah kematian sekitar 5.000. Karena jaraknya terlalu jauh dan kepadatan di dalam plastik pas bawa dari pengirimannya ya. Dari Wanayasa ke Magelang itu terlalu lama. Artinya kemudian kematian itu bukan terjadi di kolam, enggak, tapi saat pengiriman benih. Pengiriman benih. Oke. Karena di plastik kan hanya 8 jam dan perjalanan itu 11 jam. Oke, artinya kemudian yang bisa masuk ke kolam dalam kondisi sehat adalah sekitar 33.000 ya? Ya, sekitar 30 sampai 33.000. 30 sampai 3. Misalkan kita asumsikan ini 30.000, kemudian dari sama ukuran benihnya 23. Sama. Ukuran benih 23. Dia untuk biaya perawatan pakan selama 5 sampai 6 bulan itu dengan jumlah ikan 30.000 itu dia habis pakan sampai berapa? Untuk standar SOP-nya sekitar 3 ton sampai 4 ton. 3 ton sampai 4 ton dengan harga pakan? Harga pakan per kilo 13.000. 13.000. Ya. 3 ton sampai 4 ton. Katakanlah kita ambil asumsinya adalah di 4 ton dengan harga 13.000. Ya. Artinya kita butuh modal untuk pakan saja sekitar 50 jutaan 13 juta kali 4. Nah, ya, sekitar 52 juta. Sekitar 52 juta untuk pakan selama 5 sampai 6 bulan. 6 bulan. Tapi potensi panennya dari 30.000 ikan itu dia bisa panen sampai berapa ton? Sekitar 5 sampai 6 ton. 5 sampai 6 ton dengan harga sekarang? Harga sekarang itu antara 22.500 sampai 27. 22.500 sampai 27. Ya. Misalkan kita ambil harga terendah di 22.000, maka dari 6 ton ini dia bisa
mendapatkan potensi panennya ya. Kita ngomongin potensi panennya adalah sekitar 120 juta. 120 juta, sementara biaya pakannya adalah sekitar 52 juta. Nggak ada separuhnya ya, Mas? Nah, nanti untuk biaya lain-lain juga ada. Oke. Jadi dari beli benih terus betul. untuk aerasi, terus bakteri, dan tenaga kerja pun juga nanti pembengkakannya pasti ada. Oke. Kalau dari pengalaman Mas Bayu, panen itu bisa potensi kita dapat untung itu berapa persennya dari nilai panennya? Kalau rata-rata itu 30%. 30%. Ya. Dan artinya kemudian kalau orang mau budidaya daripada skala kecil waktunya sama ya kan, nunggunya lama 5 sampai 6 bulan, mending skala besar sekalian ya. Skala besar sekalian ya, sekali ngerawat tapi kemudian potensi hasilnya jauh lebih besar. Nah, tadi Mas Bayu cerita soal kebutuhan benih, kemudian kebutuhan ada bakteri, Mas. Bakteri apa Mas yang dipakai? Bakteri untuk mengurai amonia. Mengurai amonia? Ya, jadi ketika amonia terlalu tinggi, ikan banyak terserang penyakit dan juga kematian. Kematiannya tinggi ketika amonia itu kemudian dia tidak terurai. Iya. Oke, artinya terus ketika amonia naik, pemberian pakan pun tidak maksimal, diserap oleh tubuh ikan itu sendiri. Jadi kalaupun nanti amonia tidak bisa diatasi dengan bakteri, itu solusinya pergantian air. Pergantian air dan pakan dikurangi, diganti dengan pakan alternatif. Pakan alternatif itu bentuknya seperti apa? Itu bisa azula, lemna maupun wolvia. Oke, artinya ketika rutinannya adalah menggunakan pelet, tapi kemudian ketika amoniak tinggi, itu kita bisa menggunakan pakan alternatif ya, sebagai salah satu cara mengatasinya. Nah, artinya kan budidaya ikan ini kan sebenarnya kita tidak hanya fokus pada ikannya ya, Mas. Tapi kemudian aquacultur itu kan membudidayakan airnya kan sebetulnya seperti itu. Tadi ada kontrol amoniak dengan bakteri, kemudian bisa dengan pakan alternatif. Nah, kalau penyakit Mas dari ikan nila ini yang paling sering terjadi itu apa tantangannya? Jamur sama ya intinya amonia itu yang menjadi kendala. Jadi pada ikan walaupun tidak seperti gurame tapi jamur tetap ada. Di ikan nila ya? Ya, di ikan nila. Dan itu bisa menyebabkan kematian? Bisa. Yang pertama kematian, yang kedua kerusakan pada tubuh ikan itu sendiri. Oke. Rata-rata itu siripnya yang hancur, hilang. Dan kalau sirip hancur, apakah dia bisa sampai mati? Enggak, itu kadang sampai panen pun bisa. Bisa, tapi walaupun enggak ada ekornya. Walaupun enggak ada ekornya, dia tetap bisa panen. Bisa. Tapi harga jualnya kemudian menjadi rendah ya. Sama aja. Sama saja. Sama saja. Oh. Karena yang dibutuhkan kan daging bukan ekor. Iya betul. Ketika digoreng orang udah nggak tahu itu ikan apa namanya kena jamur ya. Oke. Artinya kemudian dari penyiapan kolam Mas, kita misalkan kalau dari penyiapan kolam ukuran sebesar ini dengan tadi Mas Bayu mengaplikasikan ini adalah pakai geomembra. Itu untuk modal sendiri Mas sampai berapa? Untuk bikin kolamnya sendiri? Untuk bikin kolam itu sekitar 20-an juta. 20-an juta. Untuk pemasangan geomembran sekitar 22 juta. 22 juta. Ya. Untuk modal awalnya modal ya. Awal. Tapi kan kemudian ini bikin sekali bisa awet untuk berkali-kali kan seperti itu. Bertahun-tahun. Artinya kemudian ada modal dasar yang harus dikeluarkan ketika orang mau bikin skala besar seperti ini adalah pembuatan kolamnya dulu, kemudian sistem pengairannya ya, dan juga air. Pakai aerator nggak Mas? Belum ya? Terpasang aerator. Oke. Nah, ada modal dasar, kemudian ada modal operasional. Modal operasional coba kita detailkan Mas. Biaya beli benih itu hitungannya apa? Per 1000 ekor atau per ekor? Per berapa ya? Kemarin 38.000 itu habis sekitar 2.850.000-an. 2.850.000-an ya. Untuk 38.000 ekor. 38.000 ekor ikan ya. Oke. Nah, satu adalah modal dari benih, lalu ada modal pakan. Kalau Mas Bayu pernah nggak Mas ngitung dari pengalaman Mas Bayu
misalkan dari 10 kilo ikan atau hitungan berapa, itu dia butuh pakan sampai dia panen itu berapa sih? Untuk kita ngitung kebutuhan per ekornya atau gimana itu? Kadang kan gini, ikan itu sekarang dikasih makan, dia makannya bagus, tapi belum tentu besok dikasih makan juga bagus. Karena kondisi kolam yang sekarang itu belum stabil. Artinya belum stabil itu aerator juga belum terpasang, sirkulasi air juga belum ada. Jadi mungkin kalau nanti aerator dan sirkulasi sudah ada, baru bisa ngitung. Secara pasti ya kalkulasinya ya, kalkulasinya. kebutuhan pakan harian itu seperti apa ya. Nah kalau pemberian pakan Mas, nilai itu kalau lele kan kemudian orang menerapkan ada yang pagi sore, ada yang ngasih makan malam. Kalau Mas Bayu sendiri untuk nila ngasih makannya itu waktunya gimana? Jam 8 pagi, terus jam setengah 1 atau jam 12, setengah 12, nanti jam 3 atau jam 4. Jadi kalau bisa jangan lebih dari jam 4 sore. Karena nanti kalau amoniaknya naik dan di malam hari kan oksigen tidak ada. Jadi ikannya mudah apa ya? Mudah loyo lah istilahnya. Nggak aktif seperti saat siang ya, saat karena siang hari ya. amoniaknya kalau dikasih makan terlalu sore jam 5 atau setengah 6 sore itu mudah naik amoniak. Artinya tidak direkomendasikan ngasih pakan ikan nila itu di malam hari ya? Enggak. Kalau di malam hari rata-rata ikan nila itu enggak mau makan. Walaupun kita tebar gitu, mereka nggak mau makan? Hanya 1-2 ikan yang mau makan. Beda dengan ikan lele. Ya, lele malam malah. Ya, malam aktif ya. Aktif. Oke. Nah, ini usia berapa Mas? Ini usia dari tebar benih 2 kali 3 sampai saat ini usia 2,5 bulan. 2,5 bulan, artinya setengah umur menjelang panen ya. Iya. Ini 2,5 bulan lagi nanti Mas Bayu panen ya. Dan potensinya 5 sampai dengan 4 sampai 6 kilo per 4 sampai 6 ekor per kilo. 1 kilo isi 4 sampai 6 ekor ya. Ya. Oke. Dan kalau dari keseluruhan adalah sekitar 5 sampai dengan 6 ton. Sekitar gitu. Oke, Mas Bayu, seperti itu. Terima kasih. Nanti kalau pas panen kita dikabari, Mas. Oke. Terima kasih banyak untuk berbaginya. Nah, teman-teman Pondok Tani, seperti itu bincang-bincang santai saya dengan Mas Bayu yang istilahnya menuruni usaha budidaya ikan dari orang tua ya, Mas. Iya. Kemudian sekarang melanjutkan, dan pengalaman sebelumnya ini di kolam tanah, kemudian sekarang menggunakan kolam geomembra atau ini sering disebut juga kalau di pembudidaya ikan itu menggunakan mulsa tambak. Jadi sekarang sudah bentuknya adalah bisa dibilang menggunakan metode baru lagi ya, uji coba metode baru lagi dari yang sebelumnya hanya kolam tanah ya Mas. Oke, nah sampai ketemu lagi pada video berikutnya, dan mudah-mudahan nanti ketika waktu panen kita bisa main lagi, ketemu dengan Mas Bayu lagi ya Mas. Bisa. Oke, terima kasih. Salam. Terima kasih Mas Bayu. Sama-sama.